Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulul karim. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Imam Gampung Gencu Menara, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, tuhabut, tuhapakat, tokoh-tokoh pemuda Gampung Gencu Menara, kemudian yang kami muliakan Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum ma dan kaum ayah, asal syurga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita memanjatkan puja dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berhadir, karingankan langkah kami sahabat bermandung di rumah Allah di Mushola Al-Ikhlas dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malamnya Allah Subhanahu wa ta'ala diberi dua buah nikmat yang menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua buah nikmat yang kebanyakan manusia melupakan dan mengabaikan. Dua buah nikmat yang nadir, nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang lama. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kesempatan waktu yang lapang, sehingga kita dapat berhadir di munasah yang beliau banggakan, beliau cintainya, dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara bersyukur dengan dua buah nikmatnya? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara terus-menerus beribadah kepada Allah, terus-menerus kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus-menerus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara-saudara kita di sana yang kemudian mereka menghitung-hitung nikmat itu. Ada saudara-saudara kita di luar sana, mereka itu asik menghitung harta yang merupakan nikmat daripada Allah, kemudian mereka lalai beribadah. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah telah memberikan kepada kita apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita butuhkan, Allah siapkan, Allah sediakan. Ketika kamu menghitung nikmat Allah, sungguh kamu tidak mampu menghitungnya. Maka dari jauh kita yang hadirin yang mulia, terus menerus kita beribadah kepada Allah.
Anak boleh kira nikmat Allah, karena kita tidak mampu menghitung nikmat itu. Nabi Daud alaihissalam pernah ditanya oleh Allah, wahai Daud, gimana Anda bersyukur kepada-Mu? Nabi Daud alaihissalam menjawab, wahai Allah, sungguh lun hana doa gimana cara lun bersyukur kepada-Mu. Bahkan wahai Daud, karena nikmat yang Roh anugerahkan kepada lun begitu dulu, sehingga lun hana mampu lun balas, sehingga lun hana mampu lun baik. Cuma wahai Allah, lun sabi-sabi lun beribadah kepada Roh sepanjang hayat di kandung barat. Kemudian Allah berfirman, wahai Daud, yang ini cara kata bersyukur kepada-Mu. Sesuatu yang hana mampu kata bilang, mustahil kata baik kepada-Mu. Yang kata lakukan terus menerus beribadah kepada-Mu. Hadirin yang berbahagia, la tuhsuha, nikmat tidak mampu kita hitung. Bagaimana kita akan membalas atau membayar nikmat itu sementara kita tidak mampu menghitungnya? Mustahil sesuatu yang hanya mampu kita bilang kemudian kita dibayar. Logika sederhananya seperti ini. Belum tuan ngutang gak terona seretuh ibaratnya. Jelas angka ataupun harga nominalnya. Ketika jatuh tempo waktu pembayaran, saya akan membayarnya 100.000. Kenapa? Angka itu jelas nominalnya. Tapi bagaimana kita akan membayar sesuatu yang tidak mampu kita hitung? Nikmat Allah begitu banyak, tidak mampu kita hitung, dan dipastikan kita tidak mampu membayar nikmat itu. Kemudian Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, tunjukkan kepada satu nikmat yang paling sederhana, yang dengan nikmat itu pula aku tidak mampu membalasnya, tidak mampu membayarnya. Allah berfirman, wahai Daud, udara yang ganda hidupnya untuk kelangsungan hidup ganda yang merupakan nikmat yang paling sederhana. Kepada Allah, udara yang tidak hidup dalam rumus kimia O2 itu nikmat yang paling sederhana. Bayangkan nikmat-nikmat yang lain. Udara yang kita hirup untuk kelangsungan hidup kita itu adalah nikmat yang paling sederhana. Ada tidak sekali kita datang ke rumah sakit atau ke apotek, kita coba bertanya berapa harga oksigen 1 liternya. Pernah tidak? Sekali kita datang ke sana, kita bertanya berapa 1 liter oksigen. Katakanlah 1 liter oksigen itu 50.000. Kata orang pintar, kebutuhan kita setiap individu manusia per hari itu 2.800 liter katanya. 2.800 liter oksigen. Nitrogen kandungan dalam udara itu lebih 11.000 liter per hari. Kita tidak sadar, rupanya ribuan liter sudah kita hirup udara di 1 hari per individu manusia. Manakala 50.000 oksigen saja 50.000, kita kalikan 2.800 liter. Kali itu 1 bulan, kita kalikan lagi itu 1 tahun, kita kalikan lagi seusia kita hari ini. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, berapa biaya yang harus kita keluarkan hanya untuk sebuah nikmat yang sederhana yang bernama udara. Maka tidak ada orang kaya di kolong bumi ini kalau seandainya Allah itu menggunakan rumus dagang untung dan rugi yang berutang itu wajib bayar, mampu melunasi utang tersebut. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukurnya itu dalam bentuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita menyampaikan doa kepada beliau dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Karena dengan perjuangan beliau dengan seluruh keluarga dan sahabatnya, beliau telah mengantarkan kepada kita sebuah agama yang mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka mereka agamanya tidak akan diterima. Allah akan menolak agama itu, dan dia dalam kehidupan akhir akan mendapat
mengantarkan kepada kita sebuah agama yang benar, yaitu dini Islam. Alhamdulillah. Maka wajar dan patut sekali seluruh muslim di dunia ketika datang bulan Maulid memperingati kelahirannya itu dengan penuh sukacita dan penuh dengan kegembiraan. Masing-masing negara, daerah, wilayah-wilayah muslim yang ada di dunia ini punya tradisi yang beragam dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Tak terkecuali kita di Aceh. Bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita menghidupkan tradisi dan budaya. Tradisi budaya di Aceh dalam rangka memperingati Maulid yang berbeda dengan tradisi yang Madihara. Tradisi atau budaya yang dinanggung muslim yang ada. Maka ada pastikan tradisi di Aceh adalah tradisi yang terbilang unik dan langka. Hanapat lain di Aceh peringatan Maulid lewulen dulu atau dipergenap seluruh. Tradisi tiga bulan berturut-turut atau tradisi 100 hari yang kan hanya kenebah indah, kan hanya warisan dari satu generasi ke generasi yang lain. Secara normatif kesultanan di Jawa Muda. Nah, ingat pada pun kepemimpinan Sultan Iskandar Muda 20 tahun Sultan Iskandar Muda memimpin Aceh, dimulai dari tahun 1607 tahun 1608 kepegakan Al-Asyim Utara. Di dalam kanunnya sistem pemerintahan dibentuk lembaga-lembaga, institusi pemerintah, termasuk lembaga adat bahasa lain. Salah satu tupoksi kewenangan lembaga adat menyusun almanak Aceh. Almanak itu kalender bahasanya. 12 bulan dalam almanak tersebut di dalam bulan Hasan Husin. Yang pentingan almanak Aceh, Januari, Februari, almanak Aceh lebih penting. Dapat lebih tuha almanak Aceh bulan Hasan Husin daripada Januari. Bulan Hasan Husin, bulan Safar, bulan Maulud, Maulud Kauri Bokaye, Kauriapa, puasa, uroraya, mengapit, haji. Saya bulan menurut pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Aceh. Maka kita baca alur sejarah Aceh masa Sultan Iskandar Muda, pelaksanaan Maulid pada 3 tingkatan, ngaleko tahap atau 3 tingkatan pelaksanaan. Yang pertama ditamong Maulud pun punya genira kita nyoba bulan Hijriah. Dari 12 Rabiul Awal sampai berakhirnya bulan Rabiul Awal, peringatan Maulid di tingkat kampung atau desa. Pada tingkatan yang kedua atau tahap yang kedua, kaitamong Maulud kedua atau ado Maulud dimulai daripada Rabiul Akhir. Yang sepanjang bulan Rabiul Akhir dalam kalender Aceh, Maulud kedua atau ado Maulud, peringatan Maulid di tingkat kemukiman. Kaidah Maulud Kinilih atau Maulud Kilhaya, Maulid terakhir dimulai daripada awal Jumadil Awal hingga berakhirnya hingga awal Jumadil Akhir. Jadi awal daripada Jumadil Awal hingga awal Jumadil Akhir genap seluruh tingkat peringatan Maulid masanya adalah tingkat kesultanan di pemerintahan pusat dan hulu balang yang ada di daerah. Yang 3 tingkatan pelaksanaan. Yang benar-benar boleh kita sejarahnya. Yang sangat menyedihkan anak-anak kita nyoronyo hidup di perkara sejarah. Bedakan sejarah tentang Kesultanan Aceh tempo dulu, sejarah temporer paling kurang 1 atau 2 dekade. 1 dekade 10 tahun, 2 dekade 20 tahun, anak kita nyaris tidak tahu. Yang katanya yang MOU Helsinki, yang kata pegahlon tentang perjanjian damai. Nah mahasiswa hanya itu kelim
Nah, mahasiswa katanya sejarah temporer paling kurang 10 tahun yang terakhir atau 20 tahun terakhir mereka tidak tahu apa itu MOU Helsinki. Maka hati-hati yang berbahagia. Karena kita lahir, nanti generasi kita yang akan datang, mereka itu tidak lagi tahu tentang sejarah. Kurikulum kita hari ini hadirnya berbahagia, menyediakan kurikulum yang dipegang. Anak-anak kita tidak tahu tentang sejarah Indonesia ataupun sejarah Aceh yang sebenarnya. Muncul lagi pidana, muncul musuh ya. Gak ada Buya Hamka, gak ada Muhammad Nasir. Penyakitannya dipegang urunya tentang musuh sebagai orang yang cukup cinta kepada NKRI. Barangkali kita tidak akan menolak terhadap itu. Karena ada buku sejarah yang sebenarnya bagaimana peran DNID musuh tahun 48 dulu. Mana yang akan datang. Ada tidak jaminan mereka bisa memastikan tentang sejarah Indonesia yang sebenarnya. Jadi yang nampak betul barang kira-kira ketika dipegang kredit yang cukup luar biasa, cinta kepada negara, Pancasila dan seterusnya, barangkali itu adalah pemutar balikan fakta sejarah Indonesia. Jadi anak-anak gede yang akan datang tidak ada jaminan. Maka dapat juga sejarah lisan yang menyaman bedanya untuk sejarah Aceh dirunci kadang-kadang dengan lisan. Sekali-sekali mungkin orang tua kita memberikan buku sejarah, dibaca apa katanya? Bina apa saya? Kunci kita sering bercerita tentang sejarah. So Abu Teri, so Bagaimana Malik, so Abu Syidi dia, betul-betul dia kunci akan sejarah. Maka ada kewajiban bagi kita yang bagi generasi penerus agar mereka mengetahui sejarah. Kan, kita pegang sejarah banyak. Coba kembali kepada peringatan Maulid ini. Hadirin yang mulia, Maulid tersebut dalam Al-Manak Aceh. Begitu pula peringatan dalam sejarah pada 3 dekade. Apa tradisi yang dihidupkan pada masa itu dan terus terpelihara sampai hari ini? Tradisi di kampung-kampung, tradisi di pemukiman-pemukiman, sampai tradisi di tingkat kerajaan pemerintahan Aceh adalah tradisi pegang liki mulut. Yang kita baca dalam sejarah, baca kitab Syekh Barzanji, kebaca di buku-buku yang Syekh Barzanji. Syekh Barzanji nya sabuh kitab Syekh Barzanji, gegaran Syekh Barzanji, asal dalam sejak beliau masih dalam kandungan hingga kelahiran Nabi Muhammad SAW, sejarah perjuangan hingga sampai kewafatan beliau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tersebut sejarah menyeluruh di dalam kitab Syekh Barzanji. Kebaca oleh ulama-ulama yang lebih-lebih bab peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Nabi Kimul, bahasa asal dan sikir, mengakhir di dalam Aceh Liki Mulut. Jadi bersikir di sana. Kemudian membaca kitab Barzanji. Jadi muncul kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian tradisi berikutnya adalah tabugat dan duri. Makna daripada tabugat dan duri, baik yang di manasah, di masjid, di kampung-kampung, di rumah-rumah masyarakat, filosofinya adalah untuk menjalin silaturahim. Orangnya dengan kemajuan informasi teknologi yang abad, dengan kesibukan yang luar biasa, hubungan silaturahim kita sudah kurang berkualitas. Betul yang lagi betul. Orangnya memadang WA atau memadang 3 tribun. Kualitas silaturahim kita sudah tidak berkualitas. Tapi dah pegat mulut, dah pegat kanduri sempena mulut. Belum pegat balun diundang urun-urun. Belum pegat di urun-urun mengundang kamu. Jangankan pribadi, masa mau keluarga kadang-kadang kamu aja untuk memenuhi undangan dan pegat mulut dia. Terjadi kembali hubungan silaturahim yang barangkali selama ini sudah terputus, tidak terjaga dengan baik. Itulah makna filosofi daripada peringatan Maulid ini. Silaturahim syarat utama tegaknya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu tidak akan tegak hadirnya mulia tanpa ada silaturahim. Maka peringatan Maulid yang dilakukan dengan kanduri adalah media silaturahim kaum muslim, terutama masyarakat muslim yang dari Aceh.
peduli dirimu, akrab kembali dengan burung-burung fakir miskin yang didikanmu, akrab kembali dengan saudara, dengan jiran tetangga, dengan relasi kerabat dan seterusnya. Yang selama ini dengan kesibukan kita dan beberapa alasan yang lain, hubungan itu tidak terjaga dengan baik. Betul ya, itu makna filosofi. Maka wajar kadang-kadang karena lihat peduli dibukan dengan lu nanti rongan itu baru rumahnya mudah-mudahan pena undang mulut dunia. Bahkan lu daya kayak bawa mau video kata dan dia bormo ada video katanya kalau yang mana karena diri kan bukan. Masya Allah yang dikira kata mengenai karena harap kata video yang penting silaturahim. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah 13 tahun di kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah 10 tahun, yang diajarkan oleh Rasulullah adalah silaturahim. Bagaimana kita memperlakukan saudara kita, sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Bagaimana kita mencintai dan mengasihi saudara kita yang lain, sebagaimana kita mencintai dan mengasihi diri kita sendiri. Yang dipenuhi oleh Rasulullah selama 20 hari. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kamu sehingga kamu mencintai saudara kamu seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang memperlakukan dengan baik saudara-saudaranya sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Itulah orang yang beriman. Silaturahim sekali lagi adalah syarat utama untuk tegaknya ukhuwah Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tradisi Aceh selanjutnya yang luar biasa adalah tradisi suka memberi. Begini tuan pegang. Belum pegang mulut Pak Du, undang urun-urun. Urun-urun pun belum pegang mulut Pak Du. Hanya gendosi yang pegang urun-urun undang. Artinya orang Aceh itu senang memberi daripada menerima. Orang Aceh senang memberi daripada menerima. Maka dalam kamus bahasa Aceh tunggu-tunggu yang mulia, anak kata terima kasih. Mana gue kengken dulu ada kengken deroi terima kasih. Tidak lebih daripada terjemahan dari bahasa Melayu terima kasih di bawah kalimat terima kasih. Nanti nggak ngeluncur di kumpul dua lebih. Aceh terang hati, tapi tiba aku terima kasih. Di perjuangan tiba aku terima kasih. Yang 4 asal kata 4. Maha tajudakkan bahasa Melayu terima kasih. Kalau tidak alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kenapa tidak ada terima kasih dalam bahasa Aceh itu dalam kamus? Karena orang Aceh itu suka memberi daripada menerima. Contoh tuan pegang, nyo adalah sunnah Nabi. Kita dalam tradisi kita yang berarti. Guyule Nabi menyadap pegat kuah, sempat didubai kuah udahnya oleh jiran tetangga. Aso kata-kata dan sebagainya. Beliau lebih kuat betul dia. Kuahnya tak ingat kepada jiran tetangga. Karena kuah yang dia lagunya sempat dibuai oleh jiran tetangga. Wajib tak ingat kalau kita yang mengantarkan itu tidak berharap balasan dari jiran tetangga. Tapi jiran tetangga kitanya wajib dipulang piringnya, dipastikan piring itu tidak akan kosong. Betul ya? Oh hana mampu kebalah yang setimpal daripada apa yang kita telah berikan kepada dia. Gejat atau damu, gejok, kira atau damu pasol. Padaku gejok, kamu regam kira atau pasol, gejok kira, kiringan, ingatnya. Pastikan piring yang kebuah yang dipulang itu dari mana. Kenapa orang nanti itu senang memberi dari mana? Luar biasa silaturahim dengan orang Aceh. Nyatanya kita jaga orang Aceh. Media salah satunya adalah memperingati Maulid atau kauli sempurna Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Maka kita tidak menyalahkan ketika ada orang-orang yang membid'ahkan peringatan. Ada sementara sahabat-sahabat kita yang membid'ahkan. Demi silaturahim, demi ukhuwah Islamnya, kita tidak boleh menghina menghardik mereka karena mereka juga punya pendapat dan pemikiran tersendiri terkait memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi
Arab ini si Turo 12 Rabiul Awal peringatan. Maka ada tradisi di Mesir atau beberapa negara yang lain itu ada tradisi 12 Rabiul Awal, apa yang disebut dengan tradisi halwa. Itu tradisi halwa, bahasa Arab halwanya manis-manisan. Bauronya kebugan manis-manisan. Penyebagannya barangkali kebugan dudui, kebugan wajib, muskat, pintar kesyara, pintar kepada anak yatim, tujuh kesyara tetap. Yang uronya mana? Batanggai 12 Rabiul Awal. Sementara di Aceh luar biasa 3 bulan berturut-turut genap serta dan itu tidak hanya warisan dahulu tapi secara normatif diatur begitu rupa. Maka usaha kita hari ini terus kita lestarikan dan kita jaga, kita pelihara, kita rawat dengan tradisi tersebut sebagai wujud kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua, bukti cintanya kepada Rasulullah. Sesuai dengan tema bukti cintanya kepada Rasulullah dengan selalu menyebut namanya. Sama pepatah Arab, man ahabba syai'an aksara bidzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, hendaklah dia banyak menyebut namanya. Yang bukti cinta kita kepada Rasulullah. Lagi cinta kita kepada keluarga. Kemana-mana kita pergi, di mana saja kita selalu mengingat namanya. Cinta kita kepada orang tua kita, dimanapun kita sering mengingat namanya. Bahkan kita sering menyebut namanya. Begitu juga cinta kita kepada Rasulullah, yang seharusnya harus lebih daripada cinta kepada mereka. Kita sering menyebut nama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Banyak sekali keutamaan bagi orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu 'alaiha 10 salawat. Wa rafa'ahu 10 darajat, wa kutibat lahu 10 hasanat, wa muhiya 'anhu 10 sayyi'at." Kata Rasulullah, si barang kasau yang ditimus laut kepada tiga, sesungguhnya Allah akan timus laut ada ulunnya si keluarga. 3 dibalas timbuk oleh Allah. Diangkat 10 derajat, ditulis 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan. Yang baru 3 kita berselawat kepada Nabi. Kamu selawat 3 timbuk, kamu selawat di Allah. 10 tingkat, ditingkatkan derajat kita. 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan. Luar biasa menjadi berbahagia. Maka dimanapun saja kita berada, dalam kondisi apapun, seringlah kita menyebut nama beliau dengan berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Nabi Yusuf alaihissalam, ada satu surah di dalam Al-Quran itu bernama Surat Yusuf. Kisah tentang Nabiullah Yusuf ketika beliau diangkat menjadi nabi, hingga akhirnya beliau menjadi seorang pemimpin yang punya reputasi luar biasa di negara Mesir. Singkat cerita akhirnya berbahagia, kisah di dalam Al-Quran. Idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la ta'sus ru'yaka li ikhwatika fayakidu laka kaidan inna syaitana lil insani 'aduwwun mubin.
ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, seakan-akan aku melihat di dalam mimpiku 11 bintang, matahari dan bulan bersujud di hadapanmu." Kemudian Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, ayah Nabi Yusuf bernama Yakub alaihissalam, "Wahai anakku, jangan sesekali engkau itu menceritakan perkara ini kepada saudara engkau, karena mereka akan melakukan tipu daya. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia." Jadi Nabi Yusuf alaihissalam bercerita jumpo Nabi Yakub yang merupakan ayahanda beliau. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam berpegang Pak Yusuf, "Wahai anak Lut, sagai-sagai yang ada cerita jumpo kepada saudara-saudara kalian. Ada kekhawatiran saudara-saudara Nabi Yusuf itu akan melakukan tipu daya." Wadah dengan bercerita dengan kebegahnya, ternyata di dua daripada keluarga ataupun saudara Nabi Yusuf sempat mengintip pembicaraan Nabi Yusuf dengan ayah dan Nabi Yakub. Maka dibuatlah semacam tipu daya, dibuatlah semacam skenario dengan satu rencana untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat cerita hadirin yang mulia, bahasa Wade berangkatlah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya untuk tujuan bermain-main di suatu tempat, di suatu hutan yang dekat, tidak jauh daripada rumah ataupun kampung di mana mereka tinggal. Nabi Yakub ada kekhawatiran di sana. Ada semacam buruk sangka kira-kira seperti itu, karena tipu daya daripada saudara-saudara Nabi Yusuf. Namun karena beliau adalah seorang nabi, selalu dia menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi Yakub sudah mengetahui bahwa Yusuf ini telah dipersiapkan Allah untuk menjadi orang besar, menjadi seorang nabi. Maka dibawalah Nabi Yusuf oleh saudara-saudara, hingga kemudian maksud itu dilakukan, tipu daya tadi dilakukan oleh mereka dengan melemparkan Yusuf alaihissalam ke dalam sebuah sumur. Maka apa yang mereka lakukan? Dijok bagian Nabi Yusuf dilumurkan dengan darah serigala, seolah-olah dia ingin menimbulkan kesan bahwa Yusuf alaihissalam mati dimakan oleh serigala. Dipuo bagiannya, kemudian dipelemah pada Nabi Yakub, ayahanda kami tidak mampu lagi menyelamatkan Yusuf, adik kami yang kami sayangi. Di tengah hutan ketika kami sedang bermain-main, serigala menerkam Yusuf. Jadi dia membawa bukti baju yang sudah dilumurkan dengan darah. Nabi Yakub alaihissalam kemudian memegang baju yang sudah dilumurkan darah tersebut sambil menangis. Dalam cerita selanjutnya, Yakub menangis setiap hari mengingat Nabi Yusuf alaihissalam hingga mata Nabi Yakub itu buta, karena terus menerus menangis mengingat anak yang beliau cintai, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Usia Nabi Yusuf di saat itu lebih kurang 12 tahun. Parasnya begitu ganteng, parasnya begitu luar biasa. Tersebut dalam sejarah kemuliaan, kecantikan, kegantengannya itu memang luar biasa. Maka singkat cerita hadirin yang berbahagia, pada hari yang keempat Nabi Yusuf berada di dalam sumur tersebut, datanglah malaikat Jibril. Dekat malaikat Jibril, Nabi Yusuf alaihissalam mengenali dengan malaikat Jibril. Tapi gedran Nabi Jibril alaihissalam dalam monsuhanya, gedanya oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sobroni Lun adalah malaikat Jibril, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jatuh selamat dan gedanya oleh Jibril alaihissalam, bahkan kata alamun Tuhan Yusuf alaihissalam dijawab bahwasanya oleh malaikat Jibril, Lun di dalam mon Tuhan karena kedengkian dan kebencian saudara-saudara. Bahkan saudara kata benci kata Nabi Yusuf alaihissalam, bukan bak malaikat Jibril karena benci dan begitu cinta kepada, sehingga nak kebencian, nak kedengkian, sehingga mereka melempar aku ke dalam sumur. Kemudian Jibril mengatakan, "Oh tidak, dengan izin Allah aku menolong kau." Nabi Yusuf mengatakan, "Tentu saja saya mau dan saya suka oleh Jibril." Kemudian berdoa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Yusuf.
Doa ini tersebut di dalam kitab Fadail Khamsah yang dikarang oleh Imam Tabdagi. Imam Tabdagi adalah ulama Persia. Dia adalah pakar di bidang fikih lughah. Fikih lughahnya fikih bahasa. Ulama itu harus paham fikih lughah terkait balaghah, ma'ani yang di dalam Al-Quran. Kita kadang tidak bisa menerjemahkan Al-Quran, mengambil, menafsirkan kalau kita tidak paham akan ma'ani atau balaghah dan beberapa elemen lainnya yang terkait dengan bahasa. Tabdagi itu adalah pakar di bidang lughah. Pada masa itu dia mendapat penghargaan tertinggi daripada ulama-ulama fikih Ahlussunnah wal Jamaah, karena dia itu adalah pakar di bidang fikih lughah. Di dalam kitabnya beliau menyebutkan doa yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Yusuf alaihissalam agar terselamatkan daripada sumur itu dengan sebuah lafaz yang panjang. Pada kesempatan ini saya sebutkan mungkin singkat saja karena satu halaman itu penuh. Gubernur doa di malaikat Jibril kepada Yusuf alaihissalam. Ya Sani kullu masnun, ya Jabir kullu maksud, ya Hadir kullu mana, ya Syahid kullu najwa, ya Qarib ghairu ba'id, ya Zadalillah, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Malikul Mulk, an as'aluka an usalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad an taj'alni min kulli dhiqin makhraja warzuqni min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Yang kira-kira doa, panjang doa itu, tapi saya singkat, saya sampaikan dengan makna doa itu. Wahai pencipta segala yang tercipta, wahai pengobat segala yang terluka, wahai yang selalu hadir di setiap kumpulan, wahai yang selalu mendengar segala bisikan, wahai yang dekat yang tak pernah jauh, wahai pemilik segala kemuliaan, wahai pemilik segala kekuasaan, aku meminta kepada dengan berselawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, jadikanlah aku dari segala kesulitan itu kemudahan, berikan rezeki kepada dari arah yang aku duga dan dari arah yang tidak aku sangka. Gubernur doanya lima kali Jibril kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dibaca doanya oleh Yusuf alaihissalam. Ba'uro yang buatnya dekalah rombongan pedagang sebagai musafir yang secara lazim memang dibiar bangunnya. Mereka datang dari sebelah utara untuk tujuan ke Mesir. Mereka mampir sebentar beristirahat di sumur tersebut. Salah seorang daripada musafir yang pedagang itu, dia menimba air di sumur. Pada itu timahnya, ternyata yang tersangkut di dalam timba itu bukan air, tidak hanya air, tapi seorang pemuda yang ganteng, usianya 12 tahun, tidak lain adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka mendengar namun mereka berdiskusi. Dalam diskusi mereka, ini anak ini tersesat di tengah. Kasih sat yang main di jalan dan kasih sat. Barangkali orang tuanya sedang mencari dia. Baiknya kita mengantar dan mencari orang tuanya. Kita serahkan anak ini kepada kedua orang tua. Yang dikelilingi salah siro daripada musafir. Dikelilingi kawan yang lain dengan yang lain yang lebih ramai. Bukan hadirnya. Beda duli kepada uci. Ulama anak mudanya begitu cantik, begitu hebat. Dan terkata, yang menyedap pulau di Nagrul Mesir, kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Sepakatlah para musafir yang berprofesi sebagai pedagang itu dibawa Nabi Yusuf sampai ke Mesir. Hingga kemudian dia diperjualbelikan. Di pulau, kebetulan di pulau Desirul hebat di Mesir, hingga akhirnya dia menjadi bendahara negara. Dan pada ujungnya nanti dia menjadi penguasa di Nagrul Mesir dengan kepemimpinan yang punya reputasi yang luar biasa. Bahkan karena berselawat kepada Rasul. Pertama selamat daripada Tuhannya, berselawat kepada Nabi, kemudian mendoakan merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diberi rezeki dengan kekuasaan. Karena berselawat pula kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rezekinya bukan hanya apa yang
rezekinya bukan karena investasi. Mandum anugerah Allah yang tuju kepada ridanya yang yang ameh yang mandum rezeki. Katanya lah pikiran yang ikut rezeki kan ikan apa ada rezeki. Nah investasi nak kamu kadang-kadang mengejar-ujar di kampungnya rezeki. Diberi kesehatan ya Allah, itulah rezeki sebenarnya. Pada jajak pajalan babine jurungnya barangkali ketok kelabang lampu kaca, jadi ini rezeki. Ibarat rezeki mungkin dengan sehat kita yang handuk anak ketok kelabang kat aja langkahnya pada tempat maksiat. Udah yang gitu. Kita jajak ketok kelabang dijepit darah. Ini ada rezeki Allah. Karena mungkin dengan sebab yang terhalang kita melakukan maksiat. Jadi kekuasaan, jabatan itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Doanya diistijabakan hingga kemudian Yusuf menjadi pemimpin negara Mesir. Bahkan karena berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika. Komandan Kumai yang surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelumnya Nabi Adam alaihissalam, ratusan tahun lamanya beliau meminta ampun kepada Allah. Tidak diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meredup pun ketika Nabi Adam alaihissalam diusir oleh Allah daripada surga karena melakukan pelanggaran di dalam surga. Ratusan tahun Nabi Adam meminta ampun. Beliau menadahkan kedua telapak tangannya ke langit tiap hari beratus tahun lamanya. Allah tidak menerima taubat Nabi Adam. Hingga akhirnya pada suatu hari beliau mengangkat tangannya ke langit, mengangkat kepalanya, ya Allah, demi hak Muhammad, ampunilah dosa. Nabi Adam alaihissalam berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kemudian Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 27 disebutkan ya Allah, "Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi." Maka Adam datang bertemu dengan Allah dengan untuk tujuan meminta ampun dengan membawa beberapa kalimat. Imam As-Sayuti, salah satu kitab yang dikarang Tafsir Jalalain, menyebutkan kalimat itu adalah berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ditanya oleh Allah bahwasanya, wahai Adam, kemudian Adam alaihissalam mengatakan, tidak ada orang yang lebih istimewa yang namanya tersebut berdampingan dengan namamu ya Allah. Wahai Adam, kata Allah, menyedkan karena Muhammad halun bujit katanya. Menyedkan karena Muhammad halun bujit lat batat kaya badai alam semesta. Karena Muhammad belum bujit kata. Karena Muhammad belum bujit alam semesta lat batat kaya badai. Maka luar biasa hatinya berbahagia Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun hari ini namanya dikerdilkan, namanya dengan risalah yang ada didiskreditkan oleh sebagian orang, kita yakin dan percaya namanya tidak akan pernah rendah, karena Allah yang mengangkat namanya. Wa rafa'na laka dzikra, dan sungguh kami terus mengangkat namamu, walaupun sebagian orang merendahkannya, mendiskreditkan risalah yang disampaikan oleh beliau. Sampai kapanpun namanya tetap tinggi.
risalah Islamiyah yang disampaikan oleh beliau akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zaman dulu hadirin berbahagia, dia coba halangi akan dakwah Nabi. Tidak ada seorang pun yang berhasil. Sampai dengan orang nanti kan tahun 1800 sekian di abad ke-18 itu ada seorang Nabi yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Orangnya Ahmadiyah Qadian, diakui oleh negara, kelompok minoritas, dan di samping itu ada juga kelompok Syiah. Dan Menteri Agama barunya luar biasa, minoritas itu diakui luar biasa. Ahmadiyah termasuk Syiah di dalamnya diakui. Mereka kelompok minoritas, negara wajib melindungi mereka. Apa yang salah dengan Ahmadiyah itu? Dari dulu tahun 1980 Indonesia itu MUI pimpinannya ketika itu adalah Buya Hamka telah memfatwakan Ahmadiyah Qadian itu sesat menyesatkan. Yang tahun 80 fatwa ulama-ulama Melayu yang dipusatkan di Brunei Darussalam. Hijab ulama Malaysia Brunei, hijab ulama Singapura Brunei, hijab ulama dari Filipina juga dari Thailand Brunei. Mereka mengambil satu fatwa terkait Ahmadiyah Qadian sesat menyesatkan dan mereka bukan Islam. Malah yang luar biasa, fatwa mereka haram hukumnya jasad mereka itu dikebumikan di tanah Melayu. Terbanyak fatwa tanah Melayu. Ulama-ulama kita di tanah Melayu, di Malaysia, mereka memfatwakan. Indonesia juga telah memfatwakan Ahmadiyah Qadian itu sesat menyesatkan. Tapi kenapa negara hari ini melindungi mereka? Ahmadiyah Qadian, mereka punya nabi dan itu diyakini Mirza Ghulam Ahmad. Itu kepercayaan mereka. Maka dalam akidah itu ada taqiyah bagi Syiah. Taqiyah itu menyembunyikan akidah mereka yang sebenarnya. Itu tidaknya kamu percaya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu taqiyah. Mereka itu menyembunyikan akidah mereka yang sebenarnya, persis seperti Syiah. Maka akhirnya masjid-masjid mereka di kota-kota besar, di Banten ada, di daerah-daerah di Tangerang ada, di Medan juga ada masjid mereka. Mereka juga sholat seperti kita, mengumandangkan azan juga seperti kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa lagi ini? Bagaimana aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad di situ bukan Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammad yang mereka ucapkan itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Itulah akidah taqiyah mereka. Itu dibuat penelitian oleh guru-guru kita. Ulama-ulama kita telah melakukan penelitian. Mereka menjumpai tokoh-tokoh yang ada di dalam. Dan seorang peneliti memang pengikut Ahmadiyah Qadian sebelumnya. Dia tahu persis akidah sesungguhnya daripada Mirza Ghulam Ahmad dengan Ahmad Qadian yang ada hari ini di Indonesia. Apa yang menarik dari mereka? Yang menarik dari mereka juga punya kitab suci yang mereka beri judul dengan tazkirah. Adanya Quranul Karim, mungkin lebih kurang 50 halaman. 50. Tazkirah kitab suci mereka itu 639 halaman. Nanti di-set kembali di Google mungkin ada. Lebih kurang 630 halaman. Isi di dalam itu adalah pembajakan dan pemalsuan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mereka itu menyepelekan Muhammad SAW. Mereka mendiskreditkan ajaran yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Sehingga Mirza Ghulam Ahmad mengatakan bahwa saya lebih hebat daripada Muhammad. Yang tersebut dalam tazkirah. Kenapa saya lebih hebat daripada Muhammad? Muhammad itu menerima wahyu melalui Jibril, sementara saya langsung tanpa perantara, kata dia. Jadi asoi dalam tazkirah pembajakan dan pemalsuan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka ayatnya itu luar biasa banyak, ketebalannya itu lebih tebal daripada Al-Quran. Mana merdu lepus 10 halaman. Contoh Tuhan pegang. Salah satu ayat yang sering kita baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam
Ibu mana lewatnya? Sesungguhnya kami menurunkan tazkirah pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ditambah dalam ayat di ayatnya dengan bahasa Urdu atau bahasa Persia, karena berbagai macam bahasa ada dalam tazkirah. Bahasa Urdu, bahasa Persia, juga bahasa Arab. Ditambahkan oleh Mirza Ulama. Wa anna anzalnahu qariban minal Qadiyah. Sesungguhnya kami menurunkan tazkirah di negeri yang dekat dengan Qadian. Qadian itu di India, tempat lahir Mirza Ghulam Ahmad. Makanya bukan Ahmadiyah Qadian, yang tempat lahir Mirza Ghulam Ahmad. Ditambah ayat ibu mana dengan sesungguhnya kami menurunkan tazkirah di negeri yang dekat dengan Qadian. Terbaik pemalsuan dan pembajakan Al-Quran Karim. Disepelekan Nabi kita Muhammad, disendirikan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dia mencoba untuk meniru Al-Quran. Bukti kebenaran Al-Quran 3 di antaranya itu adalah pemberitaan gaib, salah satu yang ada di dalam. Pemberitaan gaib, isyarat ilmiah, tata bahasa yang ada, dan beberapa bukti kebenaran yang ada. Tata bahasa itu luar biasa Al-Quran. Kemudian isyarat pemberitaan gaib pun luar biasa. Isyarat ilmiah terkandung juga di dalamnya. Dia mencoba meniru Al-Quran. Contoh Al-Quran. Dilikut dengan dengar ya. Karena jika dengar baik mereka boleh. Belum tadi ibu-ibu lah. Ibu dari pagi. Ibu-ibu dan luar biasa. Dengan kelebihan yang luar biasa. Yang waktu yang sama, minum dan jujur puput berbagai macam kerjaan. Yang kadang tanya masih dalam satu waktu melakukan beberapa pekerjaan. Yang kadang promo dari masing-masing lagi full. Nonggalan luar biasa. Yang pulau Senin, kalau lu pada punya pikir ke bagian ini jadi ulama menan baik. Itu merah, itu jauh habis. Biasa. Itu kawin habis. Kita kemudian itu merah, tak ada pun sana itu gosok baru itu gosok bagian ini. Ibalah itu. Menyertai dengan nonton bola, ada nonton tuh biarkan balik. Kuman bangnya tempo sana di kata dan menjauh. Anak muda menjadi berdua ada anak muda. Begitu fokusnya satu pekerjaan. Maka boleh jadi ibu-ibu dari luar biasa. Kelebihannya karena Rasulullah Muhammad SAW. Urun-urun sekarang lahir nanti dianggap sebagai aib dalam keluarga. Umar bin Khattab sendiri itu punya anak perempuan dibunuh ketika lahir karena perempuan itu dianggap sebuah aib. Maka wajar ketika beliau sudah memeluk Islam. Pernah suatu ketika dia sholat, ketika dia salam ke kanan dia menangis, ketika salam ke kiri dia ketawa. Rasulullah sempat memperhatikan tentang keadaan Umar di sana. Kenapa Umar ditanya oleh Rasulullah? Ketika engkau salam ke kanan engkau menangis, salam ke kiri engkau ketawa. Saya menangis ya Rasulullah karena teringat ketika saya masa jahiliyah saya pernah membunuh putri saya. Karena putri itu, anak perempuan itu dianggap aib. Satu hal yang tidak bagus dalam keluarga. Ketika saya ketawa, saya teringat ketika saya menyembah berhala dulu. Saya buat daripada tepung terigu. Di terik matahari saya menyembahnya. Saya lapar di saat itu. Saya mengambil sedikit telinga Tuhan saya berhala dan saya makan. Hingga Tuhan saya itu ada dalam perut saya. Dalam perut rumah, katanya dia lihat itu makan dulu dari tepung terigu, dari roti. Mati kaki lebih cowok juga. Hingga tertawa. Luar biasa. Maka ulangnya ibu-ibu sekalian, ada orang di luar sana mengatakan bahwa Islam memenjarakan perempuan, tidak diberikan hak yang sewajarnya kepada perempuan, karena ada kalangan ulama feminisme. Kalau untuk emansipasi wanita, sebelum lahir RA Kartini dengan emansipasinya, Aceh sudah duluan emansipasi. Kesetaraan gendernya itu sudah duluan.
Ketika di Eropa perempuan itu diperbudak macam-macam, diperbudak, seks dan seterusnya, kita itu sudah merdeka perempuan. Di Aceh sudah ada sultan. Di saat perempuan di Eropa itu diperbudak oleh laki-laki, di Aceh sudah ada sultan. Ada Aceh. Maka katakan rumah sejarah kultur rumah Aceh itu, sejarah kultur dia. Iban belum Aceh itu mulia. Dan pernah hilang pun naik apa sih rumah Aceh dan yang original rumah Aceh. Anak kita menyenai ke rumah panggung atau rumah beras dan permanen dan seterusnya. Di kampung-kampung yang tampilan original daripada rumah Aceh. Negara struktur. Yang pertama ini di dalam rumah Aceh nagikeun seramu Rahmat. kemudian selesai pasang minggu selesai katanya. Di atasnya itu yang lebih tinggi yang bikin rumah inom atau rumah induk, yang ada makna simbolisasi daripada struktur rumah Aceh. Selesai seramu rumah induk atau bikin rumah inom lebih tinggi daripada seramu dan selesai. Secara simbol struktur rumah Aceh, perempuan itu sangat dimuliakan. Maka luar biasa, bahkan dimuliakan karena kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Maka ibu-ibu mandang dalam kondisi apapun berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Gubahan selawat apapun kita dengan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, ya Nabi, ya Rasul, sebut nama dia dalam setiap kesempatan. Karena dalam kondisi apapun doa yang sifatnya selawat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam hati naria begitu. Padahal kalau berkuno naria hati malah tak suhu dikenal video lagi kali apapun kondisi perasaan Allah menyanyikan doa dan berselawat kepada Rasulullah pasti diterima. Berbeda dengan ibadah yang lain, bacuk naria dikabu sombong mati itulah ibadahnya, kecuali selawat kepada dalam kondisi apapun, dalam keadaan perasaan apapun diterima doa dan selawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu-ibu dalam kondisi apapun dipuron selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Mirza Ghulam Ahmad di dalam tazkirah kebutuhan pemberitaan gaib dia ingin mendandingi Al-Quran. Itu salah satu daripada pemberitaan gaib di dalam tazkirah. Pemberitaan gaib di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah sebelum peristiwa itu berlaku. Dan ketika terjadi, apa yang disebutkan itu pasti kebenarannya. Contoh Tuhan, di dalam surah Rum disebutkan oleh Allah, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum ila akhir ayat. Disebutkan oleh Allah telah dikalahkan bangsa Romawi. Dalam fakta sejarah kita baca, kekalahan Romawi melawan Persia itu terjadi pada tahun 614 Masehi. Tahun 614. Ketika kekalahan Romawi itu sampai berita dan kabar itu kepada Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW dengan kaum muslimin di saat itu begitu berduka cita, bersedih karena Romawi dikalahkan oleh Persia. Karena Persia itu lain agama yang kita. Persia itu adalah agama yang menyembah api. Romawi ini mantek agama Samawi, mereka itu ahli kitab. Bersedih Nabi di saat itu ketika mendapat berita Persia mengalahkan Romawi. Dan kebetulan ayatnya, kebetulan ayatnya dua ayat yang disebutkan oleh Allah fi bid'i sinin. Fi bid'i sininnya adalah beberapa tahun kemudian bahwa Romawi itu akan mendapatkan kemenangan melawan Persia. Lebih lanjut kita baca sama-sama surah Ar-Rum yang menjelaskan peristiwa itu. Fi bid'i sinin hadirin yang mulia, ulama menafsirkan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Ketika kita hadapkan dengan fakta sejarah, kemenangan pertama Romawi melawan Persia terjadi pada tahun 621 Masehi. Artinya fi bid'i sinin di situ 7 tahun setelah kekalahan Romawi dengan Persia. Nomor 21.
Artinya di sini di ayat itu adalah 7 tahun. Ini pemberitaan lain belum terjadi. Allah sebutkan ketika terjadi ternyata sebuah kebenaran disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berbeda dengan tazkirah. Salah satu pemberitaan lain di dalam tazkirah disebutkan oleh Mirza Ghulam Ahmad dalam kitab itu, yang memang dia karang sendiri. Dia mencintai seorang perempuan. Kisah cinta di dalam Al-Quran itu terekam memang dalam surat Yusuf, tapi bahasanya begitu indah. Tidak sevulgar kisah cintanya Mirza Ghulam Ahmad dengan seorang perempuan yang ceritanya begitu vulgar sekali. Kisah cinta, Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha itu kan dengan bahasa yang begitu indah sekali. Tapi dalam tazkirah begitu vulgar. Dia mengatakan bahwa dia mencintai seorang perempuan yang bernama Muhammad Ibukum. Muhammad Ibukumnya nanti apa? Kau ada lagi tanya adik sepupu. Anak apa? Terbilang cantik, luar biasa. Dia jatuh cinta kepada perempuan, adik sepupu dia, Muhammad Ibukum, sehingga dia berniat untuk menikahinya. Dia alamat, dia merupakan Ahmad Gab ini ulama ahli sunnah wal jamaah di Nagroi dia, bapak daripada Muhammad Ibukum. Gejak dia alamat, lagi biasa gejak rombongan, karena Mirza Ghulam Ahmad Sironagi bukan gejak dengan rombongan ke sahabat tujuan melamar. Ahmad Bek ayah daripada Muhammad Ibukum ini mengetahui itu Nabi maksud, walaupun saudaranya. Dia katakan, maksud saya datang untuk bertemu dengan Ahmad Bek itu tujuannya untuk melamar. Ini bahasa katanya hampir dua lah kira-kira lamaran daripada Mirza Ghulam. Ilo ada luntung katanya sebagai pelintir kira-kira, karena kata mengatur sebagai nama. Gedulak pauronya karena Mekah nama dia tinggal gitar dengan tujuan yang sama, ingin melamar Muhammad Ibukum, anak daripada Ahmad. Ketika datang esok harinya dia membawa ayat. Mirza Ghulam Ahmad mengatakan, wahai Ahmad, kemarin Anda menolak lamaran saya, semalam Allah menurunkan ayat. Mampu ayat hebatkan itu kemudian ayat dari Allah gelut menyedrona akan menikah dengan drone Muhammad itu drone akan binasa lagi. Kan? Itulah pokoknya tinggal ini kalau Mirza Ghulam Ahmad tujuan yang sama. Tiba ayat lain tu, baru akan mulakan waron pulang berkelam Allah kemudian ayat mampu ayat kita kemudian dipegang oleh Mirza Ghulam Ahmad menyedron hanya menikah dengan Muhammad Ibukum. Lun tetap akan menikah nanti dalam keadaan janda. Yang disebut dalam tazkirah artinya dia tetap akan menikah dengan Muhammad Ibukum dalam kondisi dia janda. Artinya Muhammad Ibukumnya dimekawin nilai dengan beragam lain, mungkin sebab ciri Yahudi atau cerdas pribadi dia janda, kemudian menikah dan Mirza Ghulam Ahmad. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian akibat muhabalah, sumpah yang luar biasa, sumpah laknatullah dengan seorang ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah di India, dia mati dalam keadaan mengenaskan. Muhammad Ibukum menikah, anak-anak lo menikah itu bahasanya puluhan tahun kemudian akibat usia yang tua, Muhammad Ibukum itu meninggal dunia. Artinya sampai dengan Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia, dia tidak pernah menikah dengan Muhammad Ibukum. Maka itu fakta sejarah yang terjadi. Dalam tazkirah tersebut, dalam keadaan janda lalu mengetahui Muhammad Ibukum. Fakta sejarahnya tidak seperti itu. Fakta kebenarannya tidak seperti itu. Lama kemudian setelah matinya Mirza Ghulam Ahmad, baru karena faktor usia Muhammad Ibukum itu meninggal dunia. Dia tetap dengan suaminya. Maka itu fakta sejarah. Dia tidak bisa meniru Al-Quran dengan pemerintah gaib tersebut. Yang menarik hadirin,
Ledijak yang berniaga, yang limur, yang lamar akan Muhammad dihukum. Dia angkat sahabat-sahabat dulu. Dia mesti kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang tidak pegahnya begitu ini. Berdoa bukan sifat Allah bawanya. Tu yang kali untuk pegah bunuh bawa doa kalau menikahi dalam keadaan janda, betul-betul itu terjadi. Artinya memang apa yang dia tulis di dalam tazkirah itu dia tidak yakin. Masih ada keraguan, maka dia ajak sahabat-sahabatnya untuk tiap hari pergi ke masjid agar apa yang telah diucapkannya itu benar. Betul lagi kebetulan dan kenyataannya nanti betul seperti apa yang dia katakan. Artinya apa yang telah dia tulis dalam tazkirah dia sendiri ragu dengan isi. Maka hari ini hatinya berbahagia, tidak ada seorang pun yang mampu meniru Al-Quran. Walaupun hari ini didiskreditkan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, sampai kiamat dunia hatinya berbahagia. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu menghilangkan kebenaran daripada Al-Quran, kebenaran daripada risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, kaum dan kaum ayah, asal surga yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu tidak henti-hentinya kita menyebut namanya. Kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah menjadi suri teladan kita. Wajib bagi kita untuk mengikuti sifat dan langkah beliau, mengikuti sifat perjuangan beliau. Karena beliau dalam perjuangannya, beliau tidak pernah berhenti, tidak pernah mundur dengan semangat jihad. Kalau kita terimakan jihad dan yang berbahagia, itu tidak hanya kita mengangkat senjata untuk berperang dengan orang Yahudi di negara-negara Islam, berperang dengan Israel dan seterusnya. Tapi yang namanya jihad, dan itulah amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Jihad itu adalah perbuatan yang sungguh-sungguh. Dalam belajar kita juga berjihad. Dalam pasar kita ingin menghilangkan praktek ribawi misalnya, itu adalah jihad. Semua itu adalah jihad. Jadi kita terjemahkan jihad itu dalam makna yang umum, dan jihad itu amal yang sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Menjadi yang mencintai Rasulullah, cintailah apa yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Hadirin kaum muslimin, kaum dan kaum ayah asal surga yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada suatu ketika Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab berkumpul di sekitar Ka'bah. Mereka ingin menandingi apa yang sering diucap oleh Nabi Muhammad SAW. Dia ingin menandingi apa yang sering dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW berupa ayat-ayat Al-Quran. Karena orang Arabnya rata-rata jago syair. Orang Arab pandai, pintar bersyair. Salah satu penyair utama di saat itu, musabaqah syair tiap tahun dia menang. Itu adalah Abu Walid Al-Mughirah. Abu Walid Al-Mughirah ini adalah ayah daripada Khalid bin Walid yang kemudian menjadi panglima perang terkenal dalam sejarah Islam. Abu Walid Al-Mughirah dipanggil oleh Abu Sofyan, Abu Lahab dan Abu Jahal. Bertemulah mereka di sana dengan satu misi. Wahai Abu Walid, engkau datangi Muhammad, tandingi syair kamu itu dengan ayat-ayat yang dibaca oleh Muhammad, dengan ayat-ayat yang diucap oleh Muhammad, tandingi dengan syair. Dan dalam sejarah dia baca, tiap tahun menyenang musabaqah syair, Abu Walid pemenangnya. Yang membuat bangga setiap penyair dengan kemenangannya itu, baik-baik syairnya itu ditempel di sisi Ka'bah.
kebanggaan, kemenangan bagi penyair. Abu Walid kerap itu mendapat kemenangan itu, dan syair-syairnya selalu ditempel di sisi kami. Satu kebanggaan yang luar biasa. Ketika dia menerima misi itu, dia mengatakan, saya terima misi dan saya akan bertemu dengan Muhammad. Yang perlu Anda ketahui bahwa apa yang dibaca oleh Muhammadnya kan syair. Apa yang dibaca oleh Muhammadnya kan patung, kan puisi lagi lembaga. Tapi yang dibaca oleh Muhammadnya adalah ayat-ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta. Jadi dia itu bukan penyair. Dia itu bukan orang yang pintar menyampaikan pantun, tapi dia seorang nabi. Dia menyampaikan ayat-ayat suci. Karena demam gol terpaksa dia menerima misi. Dia jumpai Nabi Muhammad SAW. Gejak laju dari Ka'bah, dari sekitar Masjidil Haram, gejak rumah Nabi. Ternyata sampai Abu Walid Al-Mughirah ke rumah Nabi, Nabi sedang membaca ayat Al-Quran. Allah sudah menurunkan satu ayat, beberapa ayat dalam surah Al-Fusilat. Dibaca ayat masanya. Tanpa sepatah kata pun Abu Walid Al-Mughirah mendengar ayat demi ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Hamim tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Dibaca bangun ayat di Abu Walid Al-Mughirah. Ayat dalam surah Al-Fusilatnya lebih kurang 50 ayat. Dibaca bangun di Abu Walid Al-Mughirah. Karena kandungan asal daripada ayatnya menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran, tentang keistimewaan Al-Quran, sampai dengan kemudian Allah menjelaskan kebanyakan orang menentang ayat-ayat yang ada di dalamnya. Dibaca demi ayat, baca ayat demi ayat oleh Nabi, membuat Abu Walid Al-Mughirah diam 1000 bahasa. Karena dia itu tokoh penyair, dia tahu bahasa yang indah, dan dia tidak bisa mengatakan apapun dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lah apa kira-kira ketika kalimat demi kalimat dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lengkapi mandu baca Nabi surah Al-Fusilat. Bedanya yang di Nabi kita, hai Abu Walid, tujuan roh dia akan yang dikira. Abu Walid dengan jujur juga, hai Muhammad, lu diutus oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, oleh Abu Sufyan untuk yang merumpuk katanya, untuk tujuan lu tandingi syair dunia dengan ayat yang kata. Sementara menjak penuh kata dari baca satu ayat yang luar biasa, lu hanya mampu berkata-kata, tapi misi tetap lu sampaikan. Karena ini memang keinginan tokoh-tokoh yang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Puji dipegang olehnya agar katanya hentikan dakwah Islam. Beli dah baca ayat ni di kurung Islam, atau di kurung-kurung di kota Mekah. Beli dah baca ayat, hentikan dakwah Islam. Ini yang boleh pegang yang sebenarnya. Tujuan kedatangan Abu Walid dengan misi yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh tadi agar Muhammad menghentikan dakwah. Sehingga Abu Walid dipegang pemasannya, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau ingin kekuasaan di kota Mekah, kami berikan kekuasaan itu untuk engkau. Yang penting engkau ini tidak lagi menyampaikan dakwah, tidak lagi menyampaikan ayat-ayat Allah itu. Kalau engkau ingin harta, kami berikan harta dan kami kumpulkan seluruh harta yang ada di kota Mekah ini, kami serahkan kepada. Hentikan dakwah. Kalau engkau pula ingin perempuan yang jelita, kami kumpulkan perempuan itu dan kami serahkan kepada. Hentikan dakwah itu. Jangan lagi engkau membaca ayat-ayat itu. Kebedro adanya, kebesampo adanya kepada Nabi, karenanya amanah tokoh-tokoh tadi. Kebedro puji Nabi bahwasanya, wahai Abu Walid, risalah ini akan saya terus sampaikan. Nabi tidak tergoda dengan itu. Tidak akan tergoda dengan tahta kekuasaan, tidak tergoda dengan kekayaan, bahkan dengan perempuan jelita sekalipun. Dalam kehidupan dunia itu adalah godaan dunia. Tahta kekuasaan, harta kekayaan, dan perempuan-perempuan jelita. Anhasi dengan tahta dan kekuasaan, hati dengan kekuasaan dan tahta dan kekayaan. Anhasi dengan perempuan. Banyak orang-orang dalam sejarah kita baca punya kepemimpinan reputasi luar biasa,
reputasinya hancur karena perempuan. Nabi Muhammad SAW tidak terpengaruh dengan rayuan tadi, dengan tahta, dengan kekuasaan, dengan harta kekayaan, bahkan dengan perempuan sekali. Beliau terus-menerus menyampaikan risalah-risalah. Lebih bersampu adanya ban-ban hadirin yang mulia. Abu Walid Al-Mughirah mucocok dan ibu. Yang kira-kira menunggu cocoknya baga-baga ada gua. Ingin pegang kabar beritanya kepada tokoh-tokoh yang sedang menanti Abu Walid terkait kabar berita dia bertemu dengan Muhammad. Menunggu mucocok lagi tidak. Nah bahasanya ini mucocok ini ya. 30 diri. Mau baga-baga kerjaan mucocok lagi tidak. Ada yang nabi yang minum cocok. Ada yang ada yang tingkat, yang bukan tingkat, hanya itu tingkat. Ada yang mana milenial yang bukan tingkat, hanya itu tingkat, itu jendela. Kacaunya aja bau abu ikut, bikin bau lemong. Step, itu bau abu, aduh. Ada yang bau, bahkan dikenal punya bau, aduh ini lagi bau lemong, bahkan tempat bau. Akhirnya bau muncocok juga. Tapi bahasa Aceh yo antik dan unik. Antik. Kibaran antik lo tuan pegang. Yang ulik di Bidijaya. Himpang tak ada jadi. Ulik di Bidijaya apa kecamatan Kampung Pagi. Himpang ulik dia jadi mungkin. Ya kan? Yang pilih jadi Belangi Pak dia di guna di Abia. Yang cukup luar biasa loh. Yang di Malaysia na Gampung Aceh jadi dia. Di Aceh itu di Kedah jadi na Gampung Aceh. Di Aceh na Gampung Kedah. Yang dia jadi kamu berkanlunjak tadi. Belum ada pimpinan mahasiswa Malaysia pernah mengunjung kena. Ya biasa tu. Tahun 2001 2002 punya. Ya kamu mantan rumah panggung ke rumah Aceh original tapi rumah kamu berjami di toko tua di Kampung Kedah berjami kamu berdoa mahasiswa termasuk nama toko Aceh dan ya bersama. Ro kenan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Neluk. Memang neluknya bahasa yang cukup takdim kepada dia karena memang rumah Acehnya pintu ke hidup dari kita kamu nyukuh dari hidup. Tapi begitulah kalimat mereka. Begitu takdim dan penghormatan pada tamu. Hidup kamu hidup dalam lagi hidup jadi kamu hidup kamu pintu rumah Aceh itulah filosofi kecil bentuknya tapi dalam luas. Rumah Aceh pernah lagi ya. Jadi pernah lalu di sini pintu jiwa tapi ketika dalam suasana begitu luas. Maka ketika perbedaan bahasa di antara kita yang baik saling menghina. Yang tadi sabo-sabo lamno naur lamno atau Aceh Jaya. Jauh mau kedua aku anak tu nabu yang mau bagi jauh lempu. Jauh lempu bagi jauh deh. Awal lagi menyebarkan yang kino barangkali itu untuk anak kecil, untuk orang yang di belakang kita kira-kira. Tak pergi kan. Menyertai tersering tak pergi. Oh aku kaki jauh lempu. Tanda penghormatan. Boleh jadi anak lagi ya. Kamu kayak jauh lempu. Kayak jauh deh. Itu bahasa mereka. Jadi jangan dengan perbedaan bahasa kita saling menghina, saling mencaci maki dan sebagainya. Itulah perbedaan di dalam Islam. Dan dua lagi Abu Walid dia merupakan Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Dia bukan. Gimana Abu Walid? Belum kalau belum merupakan. Dari awal kalau belum perang kalau belum bergambar bahwa apa yang dibaca oleh Muhammad yang tersyairkan pantun lagi belum pegang. Tapi ayat suci yang datang daripada Tuhan Allah Sang Pencipta. Kemudian jadi hentikan usaha kalian untuk menghalang dakwah Nabi, dakwah Muhammad. Hentikan usaha kalian menghalang-halangi dakwah yang disampaikan oleh Muhammad. Betul ya Bu Ali.
dalam catatan sejarah luar biasa. Sehingga Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu Lahab bukan kepada Abu Walid. Memang katanya wahai Abu Walid, betul-betul jadi pengkhianat agama nenek moyang. Ucap bibi stigma ataupun berduduh Abu Walid sebagai pengkhianat agama nenek moyang. Karena kekeli Abu Walid, hentikan usaha kalian menghalangi dakwah. Hadirin yang mulia, sampai dengan saat ini pun tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi dakwah Muhammad SAW. Siapa yang menyampaikan dakwah Muhammad setelah 14 abad yang lalu beliau meninggalkan itu? Setiap Muslim. Tugas dakwah Muhammad SAW bukan tugas ulama saja. Semua kita punya tanggung jawab yang sama untuk menyampaikan dakwah. Ayo nak pemahaman keliru selama ini. Buat dakwahnya bagus tunggu para ustaz, para ulama, murid-murid dan sebagainya. Secara pribadi Rasulullah mengembangkan tugas dakwah bagi pribadi Muslim. Anu gulu nanti dakwah dekat rumah ni kekal nanti berapa. Kekal dakwah kan hanya memegang mikrofon ini kemudian kita menyampaikan pesan. Menumpuk syarat dia buat judul tajak masjid. Apakah saya semayang masjid tajak dia masak itu dakwah. Ada tanggung jawab yang luar biasa setiap pribadi kita. Dalam dakwah ada tanggung jawab kolektif dan dalam dakwah ada tanggung jawab setiap personal daripada pribadi Muslim. Apapun kapasitas kita, sampaikan dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Tegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tegakkan kalimat yang benar, kalimatul haq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apapun kapasitas kita. Jadi nantingan nasabut dicim je. Burung itu bernama Pipit. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud dengan kobaran api yang sangat kuat biasa. Apinya sedang berkobar dan Nabi Ibrahim sudah berada di dalam api itu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan sehingga sifat api yang panas sebelumnya menjadi dingin dengan kehendak Allah. Di saat Ibrahim alaihissalam dibakar dengan api yang berkobar luar biasa, ada seekor burung yang kecil namanya Pipit. Ketika itu dia membawa setetes demi setetes dari air yang ada di situ dengan paruhnya yang kecil. Gecoki wadah lebih. Dia angkut air itu, kemudian disiramlah api itu dengan paruhnya yang kecil. Hewan yang ada di sekitarnya keheranan kemudian bertanya, wahai burung Pipit, apa yang kau lakukan? Mereka heran melihat Pipit dengan kecil badannya itu, kecil paruhnya, membawa air menyiram api yang berkobar. Apa yang kau lakukan? Mana mungkin dengan paruhmu yang kecil kamu membawa sedikit air, kemudian api yang berkobar itu akan padam. Kata hewan, termasuk cicak di dalamnya. Kemudian apa jawaban Pipit tadi? Dikelilinginya. Memang saya kecil. Tidak mungkin saya bisa memadamkan api ini karena yang saya bawa hanya sedikit air. Tapi yang saya inginkan agar Allah menjadi saksi bahwa saya menjadi bagian daripada orang yang menjadi bagian daripada yang menyelamatkan api kemusyrikan ini. Yang mengambil bagian daripada usaha memadamkan api kemusyrikan. Maka dari cerita yang penuh hikmah ini, jadikan kita sebagai bagian orang yang menegakkan kalimat hak tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anak kita barangkali kaum milenial ahli di bidang IT. Jadikan kemampuan itu untuk menegakkan kalimat hak. Kita harus menjadi tentara Islam, tentara cyber untuk melawan berbagai macam propaganda yang dilakukan. Dan IT yang lawan dunia. Karena IT itu sangat mempengaruhi jiwa kita hari ini. Kemajuan informasi dan teknologi hadirin yang berbahagia kadang-kadang melemahkan semangat kita. Orang ini penakut dengan informasi teknologi. Maka bahasa orang ini perang psikologi, cyber, perang psikologi. Perang psikologi ternyata lebih dahsyat pengaruhnya dari perang konvensional sekali. Perang konvensional kan, karena pernah kafir menang dengan Islam. Dari sejarah perang salib dari perang Yaman Nurani anak pernah menang orang kafir dan Islam karena semangat jihad orang Islam luar biasa. Sama dengan orang Amerika keluar dari Afghanistan karena jihad Taliban itu luar biasa. Mereka tidak menang. Itu yang kemarin baru terjadi.
menyertai hidup dengan berbagai macam peperangan yang terjadi antara Islam dengan tentara Kristen atau perang salib. Itu kemenangannya adalah kemenangan kaum muslim. Mereka secara konvensional mau berperang tidak akan pernah menang. Sampai kapan? Mampu yang dilancarkan hari ini yaitu cyber perang psikologi di pedagog di pedagog. Tujuan di pedagog kita itu hanya lain melemahkan semangat jihad kita. Dia ingin melemahkan semangat kita beribadah kepada Allah. Itu cyber yang dirancang. Maka lebih terang tuan pegang menyatakan pernah datalan film Hollywood perang Amerika. Ini kudu di perang psikologi kita. Datalan perang Hollywood. Dia bukan film di Amerika Hollywood. Mereka punya peralatan yang canggih, punya satelit, mampu mendeteksi langkah musuh sampai di ruang pribadi sekalipun mereka mengetahui. Mampu mendeteksi langkah musuh sampai dengan kerjaan apa yang mereka lakukan di saat itu dengan peralatan yang mereka miliki, mereka tahu. Ketika mereka tidak ingin ada kebijakan mereka yang tidak diikuti oleh sebuah negara, dimusnahkan begitu saja. Ada kelompok yang tidak senang dengan kebijakan Amerika, dibasmi oleh mereka. Ini dalam film Hollywood. Tujuan dipelumuk kekuatan dari psikologis. Orangnya naik silakan good looking nanti kan. Ikut-ikut kita yang pakai buku, pakai najingkrang yang good looking. Berpenampilan baik lah kira-kira secara internasional. Berpenampilan baik, terpapar radikalisme. Nggak pernah dengar-dengarnya. Karena dengan yang bukan orang Aceh, iban orang Aceh bukan orang bukan orang Aceh juga good looking. Maka anak yang badaya atau bapak mahasiswa yang aktif dalam lembaga dakwah yang najambut berusaha broken number cukup memang good looking terpapar radikalisme. Karena dengan ini ya. Ingat. Baru tahu juga. Ururunnya tadi lah kami ini. Urus Aceh. Kan ini mahasiswa lembaga dakwah. Kah begini aja bukan pakai good looking terpapar radikalisme. Orang ke terpapar radikalisme datanya itu radikalismenya cukup enak batasan radikalisme. Kalau orang yang hanya jawaban, bukan radikalisme. Ketika lu pegang tentang ajaran agama, keyakinan kamu sebagai Islam, apakah itu radikalisme? Lu pegang bahwa semangat orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka itu kafir. Itu radikalisme kan? Kata yang baru. Itu lu pegang bahwa orang Islam, jamaah kaum muslimin, keyakinan agama adrod. Apakah itu radikalisme? Yang keyakinan ini dia bukan. Kalau Pak Masanya hanyikan kafir kepada orang non-muslim, tapi non-muslim dirubah-rubah dibanding galak roh ini. Kita tetap keyakinan yang beda dengan keyakinan kita adalah kafir. Karena penyebutan non-muslim kafir. Terpapar radikalisme. Itu kan terpapar COVID sebelumnya jelas batasannya. Tapi radikalisme perlu mauronyo hanya jelas batasannya, definisi daripada radikalisme. Maka kamu tunggu kamu Ustaz agak lucu dari kau pegang. Salah-salah kamu pegang hate speech, ujaran kebencian, dibuka di pasal, gak diproses secara hukum, maka hati-hati jadi perubahan. Sebelum diutarakan isunya, perangkat ikan disiapkan aja dulu aturan-aturan. Kalau ada pegawai langsung menuju pasal. Itu bagian daripada cyber perang psikologi di penakut beliau. Mampu cara kalau lagi baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang dipenuhi oleh Rasulullah. Karena itu yang menenteramkan jiwa kita dengan ketakutan kegelisahan tadi. Malah Ibnu Mas'ud mengatakan ketika Nabi Allah Ibrahim kena ihram ke dalam api oleh Raja Namrud, dibaca doa Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Cukuplah Allah itu sebagai pelindung dan penolong kami. Kalimat itu, wirid itu setiap hari kita lafazkan akan menenteramkan jiwa kita. Karena itu kegundahan lama dia. Kenapa kita punya keyakinan bahwa Allah yang menjaga dan melindungi kita? Karena ayatnya berbeda. Ayat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika datang munafik, ketika Rasulullah dengan sahabatnya ingin melakukan perang Uhud di sana, dipedak-pedakut di kalangan kaum munafik bahwa Pak kafir musyrik itu dengan kekuatan yang luar biasa siap menghantam dan menghancurkan pasukan kaum muslim. Dijak Abdullah bin Ubay dengan kalangan munafikin memprovokasi dan menakut-nakuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat dalam Al-Qur'an disebutkan alladzina qala lakumun nas innan nasa qad jama'akum fakhshawhum fazadatuhum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika mereka datang kepada orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mengatakan bahwa manusia di sana sedang berkumpul dalam jumlah yang banyak, maka hendaklah kalian takut kepada mereka. Mampu yang dilakukan Pak masanya, Allah ternyata fazadatuhum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah senantiasa menambahkan keimanan dan keyakinan mereka. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ija Abdullah bin Ubay dipedaku hasbunallah wa ni'mal wakil. Ija Rasulullah dipedaku pasukan musyrik itu luar biasa. Panglima perang mereka di atas rata-rata perang Islam. Panglima perang Islam dipedaku. Rasulullah juga mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Walaupun kemudian hadirin yang mulia, dalam perang Uhud itu kesimpulan daripada pakar sejarah kita, umat Islam mengalami kekalahan. Tapi lunna kesimpulan yang lain, karena ada peristiwa satu hari setelah kekalahan Nabi tersebut, apa yang disebut dengan peristiwa Umratul Asad. Waktu lalu Nabi dalam perang Uhud dijalok berarti awak munafikinnya. Abdullah bin Ubay dipetakut-takut Nabi. Dipetakut Nabi karena di awalnya berpikir bahwa ini adalah perang psikologi yang akan mendapatkan keberhasilan. Kenapa kan mental Nabi menurut awak munafik di saat itu sudah lemah karena kekalahan dalam perang Uhud. Dijawabnya yang penakut. Memperlepu rojo awak Abdullah datang dengan rombongannya. Keperluan katanya. Rojo ya Rasulullah. Dia lagi maaf Abu Sufyan. Abu Sufyan masih bertahan di sekitar Uhud. Yang berdaya lagi maaf. Lagi maaf atas kekalahan waktu perang Badar dulu di tahun kedua Hijriah. Perang Uhud tahun ketiga Hijriah, perang Badar tahun 2 Hijriah. Dalam perang Badar orang kafir musyrik mengalami kekalahan. Lagi maaf ini Pak Abu Sufyan menyejit dan toko bayi dia atas kekalahan. Ibu takut Nabi bahasa. Tapi lagi-lagi Nabi dan para sahabat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa Umratul Asad? Sehari setelah kekalahan itu, Roh Madinah pasukan yang selamatnya kebentuk 2 kelompok. Yang sakit, yang terluka diobati di Madinah. Yang selamat dalam pasukan itu kebentuk 2 kelompok. Kelompok pertama tetap bertahan di kota Madinah, menjaga kota Madinah. Yang satu kelompok yang lain diutus oleh Rasulullah ke suatu tempat bernama Umratul Asad. Umratul Asadnya mana jauh daripada kota Madinah. Tidak jauh pula dengan tempat di mana pasukan Abu Sufyan berkumpul di sana. Apa yang dipegang Nabi? Dibagi kelompok yang Umratul Asadnya dalam 10 kelompok, masing-masing diminta untuk membawa kayu bakar. Perintah Nabi, truk ke daerah Umratul Asadnya. Kata negara api unggun, dipegang api unggun di beberapa titik yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Sementara di sebelah utara Umratul Asad tidak jauh daripada situ, Abu Sufyan sedang berbicara dan berpidato akan kemenangannya. Berapi-api bersemangat, pidato kemenangan karena Penguruh kemenang dalam perang Uhud. Mereka mampukan di sana, kemah kagu kuda luar biasa, senang gembira. Abu Sufyan berpidato menyampaikan kata-kata kemenangan dan strategi besoknya yang tujuannya ingin meluluhlantahkan kota Madinah. Mereka menginginkan anak dan perempuan yang ada di kota Madinah akan diperbudak oleh mereka. Yang strateginya pidato itu Abu Sufyan.
jumlah puluhan titik api unggun yang begitu besar. Dengan gekarannya tunggu, tiba-tiba wajah Abu Sufyan berubah total. Kami hanya demakut kenyang. Gemetar dia melihat api unggun, dan api unggun itu tidak mungkin nyala sendiri tanpa ada orang yang menyalakan api. Demakut kenyang kita, seolah-olah api itu sudah mengepung mereka di daerah Uhud. Ditambah lagi tiba-tiba datang orang Islam dari Madinah. Nama dia adalah Ma'bud al-Khuzai, seorang yang baru masuk Islam di kota Madinah. Gejak Abu Sufyan. Abu Sufyan ya saudara. Lunya Ma'bud al-Khuzai. Abu Sufyan menyangka dia itu bukan Muslim, padahal dia baru masuk Islam di sana. Kuna boleh katakan bodohnya dan kalian lampu ini. Ya saya melihat nyanhai luar biasa pasukan Muhammad di daerahnya. Sudah siap mengepung pasukan Romawi yang ada sekitar. Ini kalian lampunya luar biasa. Yang dipegang oleh Ma'bud al-Khuzai. Lagi-lagi Abu Sufyan tidak tahu dia itu sudah memelukkan Islam. Bacara dipegang itu luar biasa bacara itu. Ma'bud Abu Sufyan. Yang namanya negaranya boleh meribe sekitarnya Abu Sufyan. Makin demamut ya. Cara dipegang di luar biasa. Cara pegangnya penting. Kita Pak Kiai dulunya luar biasa. Betul. Dan sering memegang bau dulu. Tapi menunggu bau dulu. Ada lebih dari rumah dan rumah. Belum menunggu ada perjalanan Islam. Menunggu dulu. Kira-kira yang mendengar itu perasaannya seperti apa? Biasa saja. Membaca cara pegangan. Rumah ada lebih dari lupa ubinan. Rumah yang dengarnya apa ya? Baca cara pegangnya lebih. Pegang rimu loh. Menunggu dari lebih dari rimu. Kira-kira yang dengannya di bawah data. Ukurannya nanti. Kan dia akan baca pegangan rimu. Aduh, orangnya bagus pegang lu dia pun rimu binan bilapung lah. Nah kira-kira Ma'bud al-Khuzai dipegang menandaran ke cyber, ke perang psikologi Abu Sufyan. Makin gemetar dan bertambah ketakutan Abu Sufyan dari pasukan. Kemah yang baru didirikan dirobohkan hingga kemudian mereka tunggang langgang lari ke kota Mekah. Berapa jumlah pasukan? 3.000 jumlah unta yang disediakan dalam fasilitas perang Uhud. 3.000 unta dalam perang Uhud kalangan kafir musyrik itu bukan untuk mengangkut pasukan, mengangkut logistik untuk keperluan perang. Bayangkan pasukan yang dibawa oleh Abu Sufyan di sana. Jumlah pasukan Nabi hanya 1.000-an. Pasukan mereka memiliki 3.000 unta. Unta itu hanya untuk mengangkut logistik. Bayangkan berapa pasukan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Lari tonggang-langgang, butuh itu dewa. Yang sebor yang dilancarkan oleh Ma'bud al-Khuzai ini. Maka kesimpulannya hatinya berbahagia. Kalau seandainya perang Uhud itu berdiri sendiri, Islam kalah di saat itu. Kalau Uhud dirangkaikan dengan Umratul Asad sebagai satu atau serangkaian peristiwa, maka umat Islam juga menang dalam perang Uhud. Yang kesimpulan kita yang malam ini. Ya tetapi dalam sejarah baca Uhud lalu kalah strategi Islam yang lalu dengan Nabi